Budi. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kita lihat, gawang Anis masih tergeletak. Sepak pojok yang dilakukan oleh Budi. Jatuh yang cukup keras tadi, Anis. Ya, peluang gol dari Persema Malang, tapi siapa lagi dari Christian Gonzalez. Selalu kalau di depan gawang, dia sangat utama. Ini Errol Iba. Jauh kepada Budi. Masih Budi. Abdi. Oh, pelanggaran jelas terlihat. Hampir hanya beberapa sentimeter dari kotak penalti Persik Kediri pelanggaran tadi oleh Errol Iba. Ada Sergio. kita lihat bagaimana Sergio Fernandes terkait kakinya. Dan saya juga melihat tidak begitu keras pelanggaran dari Errol Iba, tetapi memang dengan posisi yang tidak begitu seimbang, kaki Sergio Fernandes terkait di sini. Akankah Benicio masih membentur pagar dari Macan Putih? Satu tendangan kali ini. Ya, Hasbol sepertinya diberikan wasit Aldo Rinengo. Penalti buat Laskar Kenarok, dan kali ini para pemain dari Kediri bisa berdiskusi. Mereka diskusi karena mereka bilang foul dari Raul Reyes, dia mendorong pemain belakang dari Persik Kediri. Kapten Haryanto masih terus memberikan argumennya terhadap Aldo Rinengo. Begitu juga Gonzales. Kita lihat cukup reaktif anak-anak Persik Kediri untuk keputusan penalti dari wasit Alil Rinengo. Dan posisi wasit sangat-sangat dekat dengan kejadian pada saat itu. Ini dia. Terkena bola Peter Lipede. Ya, Memang handball. ya, memang handball. Ya, memang handball. Jelas kita lihat. Posisi dari wasit juga sangat tepat lihat. Betul. Sangat dekat dan melihat. Dia. Kita lihat Sergio Fernandes. Gol! Memang sangat tenang pada eksekusi penalti dengan pengalaman luar biasa. Aksi selebrasi dari Reyes dan Sergio Fernandes. Penalti dari Sergio Fernandes merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Laskar Kenarok di Stadion GJR Malang malam hari ini. Sebuah eksekusi yang sangat sempurna saya pikir. Menipu pergerakan atau reaksi penyelamatan dari penjaga gawang Wahyudi. Bergerak ke kiri dan bola bersarang di pojok kanan gawang Persik Kediri ini. Tenang, dingin, dan saya melihat bahwa eksekusi penalti 99% selalu berbuah dengan gol. Ya, ya. Ini nggak jauh dari itu, dia sangat tipu goalkeeper dari Sergio cukup baik dia. Kontribusi Sergio Fernandes sangat bagus. Dia umpan bola dengan posisi di belakang sangat bagus, sangat stylish. Sangat instinktif. Sanchez, satu umpan yang indah buat saya. Aris Indarto memotong pergerakan dari Abdi. Aris Indarto dia lihat, kita lihat situasi, dia gak lihat bola langsung ke badan dari Abdi. Tepat wasit saya pikir untuk anak-anak Persik Kediri harusnya terkontrol emosi karena mereka Sergio. Kita lihat apa yang terjadi. Dodit sepertinya harus menerima kartu kuning. Bagaimana Aldo Rinengo cukup tegas memanggil Dodit dan juga memberikan pengertian kepada Dodit dan juga Aris Indarto. Apa yang terjadi? Ya, ada kesengajaan Aris Indarto menanti bagaimana. ya kita lihat dia tunggu pemain dari Persema Malang itu benar ya. Dan Ariel Rinengo menyodorkan kartu kuning untuk dua nama itu. Kita lihat bagaimana ekspresi dari ofis. Bustomi akan mengambil tendangan bebas ini. Tendangan langsung Bustomi masih berada di atas gawang dari Wahyudi.
sangat keras tapi kurang jagoan. Gas pemain dari Pelita Jaya Purwakarta masuk peran kedua ini. Satu tendangan hampir saja di atas gawang Anisha. Tendangan dari Ronald Fagundes atau Gonzales. Hanya berada setengah meter di atas gawang dari Anisha. Tendangan yang melengkung yang dilakukan oleh Gonzales. Sulit dikontrol dari Dodit. Memainkan Diawara juga pilihan yang bagus buat Rohanda. Ya, kali ini Kusnul Yuli. Kusnul Yuli, scrimmage terjadi. Wah, Hampir saja pelanggaran terjadi. Terjadi scrimmage di depan gawang Anisha. Christian Gonzales melakukan pelanggaran tadi terhadap Reyes. Saya pikir keputusan tidak tepat dari goalkeeper dari Persema Malang karena dia keluar dengan tidak terlalu sure untuk Persema Malang. Meninggalkan gawang Anisha tadi. dan juga sebuah keberanian dari Reyes melakukan sundulan pada saat Gonzales melakukan gerakan bicycle kick tadi. Ini dia. Seperti menerpa kepala kapten. Kusnul Yuli. Budi. Satu peluang. Kita lihat tadi bagaimana peluang dari Gonzales yang diberikan kepada Budi. Kembali terjadi pelanggaran. Kali ini Peter Lipede terhadap Sergio Fernandez. Jatuh Sergio Fernandez. Sudah dilakukan, kali ini ada Jawara. Wahyudi. Ada Fagundes, skill yang sangat luar biasa ditujukan oleh Fagundes sejauh ini. Panjang maksudnya kepada Danilo. Lebih dekat kepada Anisha. Kembali lagi terjadi benturan. Anisha masih tergeletak memegang tangan kanannya. Danilo mendorong Danilo Fernandez, pemain belakang dari Persema, menabrak kiper juga. Itu kelihatan emosi banget, seharusnya bisa terkontrol lihat. Dua kesalahan dalam interval waktu yang cukup baik penampilan dari Abdi. Satu tendangan, hampir saja. Bagaimana peluang dari Ronald Fagundes masih melenceng dari sebelah kanan gawang dari Anisha. Sebenarnya kita sudah tahu dari Ronald Fagundes sangat akurat, Ya. sangat bagus. Kita lihat sangat tipis. nyaris terjaga akurasi dari Kerjasama dengan Alan Paves kali ini cukup berdirikan posisi. Peluang Arseni Diawara gagal. Kerjasama sangat luar biasa. Alan Paves mulai bergerak sangat tepat. Dia umpan ke Diawara di kotak penalti. Sayang banget bola ke atas. satu umpan tarik yang memanjakan tadi, tapi posisi Diawara juga sedikit lebih terlanjur ke depan tadi. Jika ini memang berujung dengan kemenangan buat Persema, berarti ini menebalkan rekor bagus mereka di kandang sendiri. Dan juga memperkecil rekor mereka atas kekalahan dari Persik menjadi 2 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Ya, Kusnul kali ini bahaya dan masuk dari Kusnul Yuli. Gol luar biasa, luar biasa. Dia kan dengan kaki kiri, dia Kusnul tahu Yuli. bola di atas goalkeeper. pemain asal Malang. Dan saya pikir selain soal luar biasa juga di luar dugaan gol dari Kusnul Yuli, karena saya melihat tidak ada niat atau tidak ada maksud dari Kusnul Yuli untuk melesakkan bola langsung ke gawang Anisha.
Lewat intelligence yang sangat tinggi, bagaimana Coach Luli melihat Anis maju ke depan dan di lob-lah bola Iya. menjadi gol bagi Macan Putih Persik Kediri. Lima menit yang paling rawan dalam pertandingan benar-benar dibuktikan oleh Coach Luli lewat lobnya yang membawa kedudukan menjadi 1-1. Kita melihat posisi penjaga gawang Anissa juga sedikit terlanjur maju tadi dan koordinasi di lini belakang Persema juga tidak begitu bagus. Ya, wasit Ali Rinengo telah meniup peluitnya menandakan pertandingan telah usai. Duel antara Persema Malang menghadapi Persik Kediri berakhir dengan seri 1-1. Gol penalti dari Sergio Fernandez disamakan lewat satu gol individual yang luar biasa dari Kusnul Yuli yang membuat hasil pertandingan ini menjadi 1-1. Ini dia Sergio Fernandez sang pencetak gol lewat